Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Akan tetapi kita sudah masuk ke subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1, 2, 3. Oke, check it out. Oke, abang kakak, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga materi-materi yang disampaikan hari ini nak bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya. Disimak baik-baik ya nak. Baik, coba kamu perhatikan gambar bergerak di slide berikut. Pernahkah kamu membantu ibu memasak di dapur? Iya, pernah. Ada yang memasak kue, kemudian ada yang sedang memasak telur atau memasak air dan sebagainya. Jadi, kita semua pasti pernah membantu ibu memasak di dapur. Oke. Nah, ternyata proses atau kegiatan yang kita lakukan di dapur adalah salah satu contoh perpindahan panas atau kalor. Nah, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan minyak dalam panci sehingga telur yang ada di dalam panci menjadi matang? Nah, ketika kita memasak telur, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam minyak sehingga minyak menjadi panas dan telur yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, ini masih sangat mudah kita pahami dan masih ada di lingkungan sekitar kehidupan kita ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat 3 jenis perpindahan panas, yaitu panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Oke, disimak baik-baik ya nak. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Pertama, yaitu dengan cara konduksi. Konduksi ini adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nah, jadi perpindahan panas secara konduksi ini abang kakak, misalnya ada panci logam, ketika kita panaskan di atas api, gagang dari panci itu ikut panas sehingga kita pegang, maka panas itu berpindah ke tangan kita. Atau contoh, ketika kita memanaskan sendok logam, sendok makan logam dalam beberapa menit. Nah, lama-kelamaan kita akan merasakan panas pada gagang sendok yang kita pegang. Nah, itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Ya. Kemudian yang kedua adalah secara konveksi, di mana perpindahan secara konveksi ini adalah perpindahan panas yang disertai dengan berpindahnya bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Maksudnya adalah ketika wajan atau panci itu yang kita panaskan dan di dalamnya kita isi air, maka tidak hanya wajan itu yang panas, namun air itu juga akan ikut mendidih dan panas. Nah, itu adalah perpindahan panas secara konveksi. Zat perantaranya ikut panas, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Artinya perpindahan konveksi ini ada air itu kan awalnya dia dingin ya nak. Nah, ketika kita panaskan di atas api kompor, maka molekul-molekul air itu akan naik ke atas. Naik ke atas dari bawah naik ke atas sehingga terjadilah air yang mendidih dan menghasilkan air itu menjadi panas. Nah, itu dinamakan dengan perpindahan secara konveksi di mana molekul zatnya ikut berpindah. Air molekul di bawah ikut berpindah ke atas sehingga membentuk gelembung-gelembung yang menandakan air itu sudah mendidih. Nah, yang ketiga adalah dengan cara radiasi. Cara ini adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara.
Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, kalau perpindahan panas secara radiasi ini gampang ingatnya. Ingat saja cahaya matahari yang menyinari bumi. Nah, itu adalah salah satu contoh perpindahan panas secara radiasi. Kalau konduksi, ingat saja gagang panci yang panas ketika dipegang atau sendok logam yang panas ketika dipanaskan. Kemudian kalau konveksi ingat saja air yang sedang dipanaskan. Gampang contohnya ya nak. Oke, sekarang kita akan masuk ke pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, maksudnya sendiri, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, itu dia ya. Jelas sekali garis horizontal pola lantainya seperti apa, garis vertikal polanya seperti apa, miring diagonal seperti apa, dan lengkung atau kurve seperti apa. Nah, ini adalah beberapa pola lantai yang digunakan oleh para penari dalam memperagakan karya tari, baik itu secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Oke, jelas ya nak? Nah, sekarang kita akan melihat pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Nah, coba perhatikan panah berwarna merah. Nah, itu adalah penjabaran atau pengembangan dari pola lantai garis lurus. Nah, sehingga garis lurus itu bisa dibentuk dalam bentuk zigzag, segitiga, kemudian segi 4, kemudian segi 5, dan lain-lain. Nah, sementara yang di sampingnya, panah yang dari bawah ke atas, coba perhatikan, selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Nah, pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Jadi dasar pola lantai dalam sebuah karya tari adalah ada dua. Pertama lurus dan garis lengkung, sehingga bisa dikembangkan kedua-duanya. Di mana kalau garis lurus bisa menjadi garis zigzag, segi 4, segitiga, segi 5. Sementara garis lengkung bisa lingkaran, lengkung ke bawah, lengkung ke atas, dan lengkung membentuk angka 8. Paham ya penjabarannya nak? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Yang pertama adalah tari jaran kepang. Kedua, tari bedaya semang. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang ini tidak memiliki makna tertentu, di mana pola lantai dibuat untuk formasi penari saja. Berbeda dengan tari bedaya semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Jadi kedua tari ini berasal dari Yogyakarta ya nak. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, yaitu seperti gawang jejer wayang, gawang segitiga, gawang perang, dan gawang kalajengking. Jadi yang memiliki makna di sini adalah tari bedaya semang, di mana dia menggunakan pola lantai tertentu dengan makna tertentu, yaitu pola lantainya yang digunakan adalah pola lantai berjejer, yaitu gayang jejer wayang, segitiga, gayang perang, dan kalajengking. Nah, jelas sekali bedanya ya. Oke, coba kita lihat video bagaimana kehidupan nelayan pemburu paus. Perburuan di Lamalera tercatat sejak 400 tahun, jauh sebelum Republik Indonesia ada. Menurut peneliti Jepang, Tomoko Egami dan Kotaro Kojima, mereka datang dari Indonesia Timur sekitar abad ke-16. Mereka adalah pemburu hiu, penyu, dan parimanta.
Karena lokasi desa ini strategis menghadap halaman depan laut yang dilintasi paus, mereka akhirnya menetap di sini. Ketika menetap, keluarga pemburu ini mulai membangun kontrak sosial dengan warga asli. Mereka harus menyerahkan ikan kepada para pemilik tanah sebagai kompensasi. Anak cucu mereka kemudian berkembang hingga kini populasi di Desa Lamalera sekitar 2.000 jiwa. Nah, ini adalah desa yang dikenal dengan penduduk pendatang yang memiliki keseharian yaitu untuk menangkap penyu, paus, dan ikan besar lainnya. Nah, jadi sebagai kompensasi yang mereka berikan adalah memberikan sebahagian hasil tangkapan ikan seperti paus, penyu, dan lain sebagainya kepada penduduk asli. Nah, kita akan melihat lebih jelasnya ya, Nak. Nah, Desa Lamalera. Desa Lamalera ini adalah berkecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru. Hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Nah, jadi mereka juga memiliki budaya tertentu ya abang kakak dalam penangkapan ikan. Tidak boleh 15 paus yang mereka tangkap dalam setahun. Dan apabila kalau mereka mendapatkan paus yang muda, yang masih remaja, maka akan mereka lepaskan. Jadi mereka hanya menangkap paus yang sudah tua. Dan kalau misalnya mereka, masyarakat Lamalera ini sudah mendapatkan paus, maka mereka akan membagikan sebagian tangkapannya kepada penduduk asli di mana mereka menetap. Sebagai kompensasi, kalau di kita bayaran tempat mereka tinggal, begitulah ya. Nah, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau saja, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo. Nah, itu adalah tradisi mereka, yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan segera memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Nah, begitulah proses penangkapan paus di Desa Lamalera, dan aturan-aturan dalam penangkapan paus juga mereka lakukan. Dengan tujuan supaya paus-paus yang ada di laut tidak punah ya, Nak. Oke. Kenapa masyarakat Lamalera lebih memilih ikan paus atau ikan lain dibanding ikan yang lain-lain? Nah, ternyata daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbu-umbuan, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Nah, jadi itu ya. Mereka juga masih menggunakan sistem barter, tukar-menukar barang. Kalau di kita kan sudah tidak ya, Nak. Jadi sistem jual beli, sudah ada alat tukar yaitu dalam bentuk uang. Nah, terakhir adalah Festival Manee. Festival Manee ini merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Molo, Kokoratan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat yang meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa
Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sehingga sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Nah, jadi Festival Manei ini digunakan untuk mendoakan para nelayan agar memiliki tangkapan yang banyak. Salah satu cara mereka bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, seraya berdoa untuk supaya tangkapan ikan oleh para nelayan itu banyak dan para nelayan bisa selamat pada saat menangkap ikan dan kembali pulang dengan selamat. Nah, selain itu, Festival Manei ini juga menggambarkan kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan yang kuat antar masyarakatnya. Itu dia ya. Biasanya Festival Manei itu sering keluar di ujian ya nak, jadi sering-sering diulang atau dibuka-buka bukunya. Oke, thanks for watching my video. Terima kasih banyak abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Saran Miss, tetap semangat, jangan lupa selalu bersyukur abang kakak. Dan untuk anak-anak Miss yang perempuan, tutup auratnya nak. Bagi anak Miss yang laki-laki juga demikian, ditutup auratnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya nak. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa setelah menonton video pembelajaran kita ini, abang kakak kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Miss harapkan kamu abang kakak sebelum mengerjakan tugas tersebut, abang kakak sudah pastikan sudah menonton video pembelajaran kita ini, oke? Karena kalau abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita, untuk menjawab soal-soal yang ada di Google Classroom sangat gampang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.